Assalamualaikum sahabat pencinta misteri dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali di channel Tumbang Horor. Dan pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan kisah horor yang berjudul Teror Kuntilanak Muka Rata. Selamat mendengarkan. Dan ceritanya begini. Begitu banyak cerita misteri yang memisahkan makhluk yang satu ini. Hantu bernama kuntilanak ini digambarkan sebagai sosok wanita berwajah pucat dengan rambut panjang serta memakai gaun putih. Pada umumnya, makhluk ini sering menakuti para korbannya di tempat yang sepi dari keramaian. Namun kali ini, yang misteri ceritakan agak berbeda. Kuntilanak muncul di tengah keramaian orang banyak yang sedang mengaji serta tahlilan. Malam itu sekitar pukul 9 malam di Hutan Kayu Selatan, Jakarta Timur, nampak sekumpulan orang yang sedang mengaji Yasin serta tahlil di sebuah rumah. Rupanya ada salah seorang penduduk yang meninggal dunia. Kehadiran yang lebih tua berada di ruangan dalam. Sementara para pemuda duduk di depan rumah dan sebagian memenuhi bahu pinggir jalan. Mereka bersama-sama melantunkan surat Yasin, serta mendoakan agar yang meninggal dunia dapat diampuni dari kesalahan dan dosa semasa hidup di dunia. Namun, di tengah khusyuknya para pemuda membaca Yasin, tiba-tiba kepala mereka seperti ada yang melempari dengan pasir. Aduh, siapa nih yang iseng melempar pasir? Kurang kerjaan kali ya, cetus Dedi, pemuda setempat. Pemuda yang lain pun merasa kesal karena merasa dipermainkan. Apalagi suasana kala itu sedang dalam keadaan duka. Belum hilang rasa kesal mereka, tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa. Secara serempak, para pemuda mendongakkan kepala ke atas, dan mereka semua tercengang sekaligus merinding. Tak kala mereka melihat sesosok wanita berwajah rata dengan rambut panjang bergelayutan di pohon nangka. Makhluk tersebut tertawa seakan hendak menakuti para pemuda yang ada di bawahnya. Hasilnya, para pemuda tersebut sebagian memang ketakutan, bahkan ada yang lari. Para peserta tahlil ya bapak-bapak yang berada di dalam berhamburan keluar mendengar suara gaduh. Mereka menanyakan ada apa ribut-ribut. Belum selesai mereka bertanya, mereka langsung terkejut ketika melihat penampakan kuntilanak di atas pohon nangka. Mereka baru sadar makhluk itulah yang mengganggu acara tahlilan. Di antara mereka ada yang berani dan berkata, "Hai kuntilanak jahanam, nyah kau dari sini, pergi sana jauh-jauh."
Namun kata-kata itu malah dibalas dengan tawanya yang khas. Semua merasa bingung dan resah karena makhluk itu tak mau pergi. Bahkan dia mungkin menjadi-jadi dengan bergelayutan dan melompat antara satu pohon ke pohon lainnya. Sekali-kali juga dia melempar pasir dan mengenai orang-orang yang ada di bawahnya. Melihat situasi yang tak menguntungkan tersebut, Dedi berinisiatif memanggil Ustadz Husein yang lokasi rumahnya hanya sekitar 300 meter dari rumah tersebut. Dan kebetulan tidak ikut tahlil malam itu karena kurang enak badan. Ustadz Husein memang dikenal masyarakat setempat sebagai orang soleh dan mempunyai kemampuan khusus. Beruntung, tak lama sang Ustadz datang. Setiba di lokasi kejadian, Ustadz memandangi makhluk yang masih bergelayutan di atas pohon nangka itu. Dengan nada membujuk, Ustadz Husein berkata, "Saya mohon, pergilah dari sini. Jangan ganggu kami. Kami dalam keadaan berduka." Namun kuntilanak itu tak menggubris, malah dia melempari dengan pasir sembari tertawa. Merasa diremehkan, Ustadz Husein kembali berkata, "Baiklah, kalau itu maumu, aku akan mengusirmu secara paksa." Ustadz Husein pun nampak merapal ayat-ayat tertentu. Kemudian kedua telapak tangannya dipadukan lalu didorong ke arah kuntilanak. Kuntilanak yang mendapat serangan itu tak mampu mengelak. Dia terjungkal, namun secara cepat dia melayang ke atas pucuk pohon. Dia diam sejenak seperti menatap penuh dendam kepada Ustadz Husein. Kemudian tertawa lepas dan melayang pergi meninggalkan orang-orang yang memandangnya. Semua orang bersyukur makhluk tersebut telah pergi dan mereka pun berterima kasih kepada Ustadz Husein. Acara tahlilan pun kembali dilanjutkan. Pagi harinya masyarakat heboh dengan kejadian tersebut. Kejadian itu menjadi pembicaraan bagi kalangan masyarakat, terutama bagi ibu-ibu. Seperti yang dikatakan Ibu Supri, rasanya makhluk tersebut bukan sembarang kuntilanak. Buktinya wajahnya rata. Ini kan beda dengan kuntilanak pada umumnya. Ratunya kuntilanak kali. Kok nekat datang ke tempat orang pada ngaji? Balas ibu yang lainnya. Ustadz Husein membenarkan makhluk tersebut memang bukan kuntilanak biasa. Dia adalah seperti pimpinan kuntilanak di daerah itu. Maksud tujuan penampakannya hanya sekedar menakut-nakuti orang yang sedang mengaji. Terima kasih pecinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe. Biarkan cerita ini memiliki rasa tersendiri, dan stop untuk membandingkan dengan cerita-cerita lainnya. Karena setiap cerita tujuannya sama, agar kalian ikut merasakan dan tentunya belajar dari cerita itu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tumbang horor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.